Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Makasih banyak untuk kehadiran para peserta didik semuanya. Hari ini kita akan memulai suatu pembelajaran mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, saya pikir kalian sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Oleh karena itu saya akan memulai dengan mengajak kalian untuk menyanyikan suatu lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Oke. Silakan, mungkin boleh kalian berdiri. Silakan duduk kembali. Oke, siap-siap saya akan mengabsen kehadiran kalian. Aldiansyah Rizkullah. Hadir, Pak. Alvia. Andi Muhammad Farel. Andi Ukia. Hadir, Pak. Arjuna. Hadir, Pak. Asara. Hadir, Pak. Atrini. Hadir, Pak. Farhan Mubarak. Isa. Hadir, Pak. Laura. Hadir, Pak. Maulana. Faki. Rapli. Hadir, Pak. Raditya. Hadir, Pak. Reza. Hadir, Pak. Anugrah Halim. Hadir, Pak. Muhammad Aidil Adha. Hadir, Pak. Naila. Hadir, Pak. Asisa Nur. Hadir, Pak. Oke. Oke, hari ini
kita akan mempelajari mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan dari mana sih asal-usul mereka serta ciri-cirinya. Nah, untuk tujuan yang akan kita pelajari dari materi ini adalah peserta didik dapat menjelaskan mengenai apa itu? Jalur masuknya ras Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Melanesoid ke Indonesia. Peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri ras. Oke. Mungkin ada yang tahu dari mana sih asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yaitu ras Proto-Melayu? Ada? Yes, silakan. Bangsa Proto-Melayu adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang datang ke Nusantara pada sekitar 1500 sebelum Masehi. Bangsa ini masuk ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur darat melalui Malaysia dan Sumatera dan juga jalur timur melalui Filipina dan Sulawesi. Oke, makasih. Ada lagi yang mau menjelaskan tentang Deutero-Melayu? Kalau tidak ada, bagaimana ciri-cirinya bangsa Proto-Melayu? Deutero-Melayu dan Melanesoid. Ada yang mau menyebutkan? Silakan. Ciri-ciri dari bangsa Proto-Melayu ini, dia memiliki kulit berwarna kuning, kemudian rambutnya berwarna coklat, lurus, bermata sipit. Itu saja, Pak. Oke, makasih. Nah, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran ke dalam materi intinya, saya mau mengajak kalian untuk IC breaking, list breaking. Tahu? Nah, yaitu kita akan melakukan list breaking tepuk fokus. Nah, silakan berdiri. Kita akan memulai list breaking yaitu tepuk fokus. Silakan. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, Fokus. Ulangi lagi satu kali. Tepuk fokus. melihat, Mendengar. Melihat. Fokus. Oke, silahkan duduk. Yakin sudah fokus semua? yakin, Pak. Fokus untuk apa ini? Fokus belajar. Nah, kalau kalian sudah fokus belajar, yuk kita berkenalan dengan asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, yang ada pada gambar ini adalah gambar mengenai peradaban perkembangan dari masyarakat nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kalau yang ini apa ini? Ini adalah suku bangsa Jawa, Bugis, suku Bali, dan suku Minangkabau. Nah, kalau ini, yang keempat suku ini itu masuk ke dalam suku bangsa apa? Deutero-Melayu apa Proto-Melayu? Proto-Melayu. Hah? Proto-Melayu. Proto-Melayu. Hah? Sebentar baru kita bahas tentang apa sih yang Proto-Melayu, apa Deutero-Melayu. Nah, ini masuk ke dalam Deutero-Melayu. Kalau yang ini, yang ada suku Batak, suku Toraja, kemudian Lombok, ada apa lagi? Suku yang ada di Papua, itu masuk ke dalam Proto-Melayu. Nah, kalau yang ini adalah bangsa Melanosoid. Nah, jalur masuknya ke Indonesia, ayo kita berkenalan dengan rute jalur masuknya bangsa-bangsa ini ke Indonesia. Sebentar baru ada link YouTube-nya. Nah, ini adalah, perhatikan beberapa gambar. Ini adalah perkembangan dari bangsa Proto-Melayu. Selanjutnya ada bangsa-bangsa yang
kemudian berkembang dari Deutero-Melayu. Itu ada suku Bugis, Jawa, Bali, dan Minangkabau. Nah, kalau ini adalah Melanesoid. Melanesoid ini kenapa hidup seperti ini? Ini identik dengan bagaimana mereka awalnya masuk ke Indonesia sekitar 1700 sebelum Masehi. Mereka tinggal di dua tempat, di daerah pinggiran laut dan juga di darat. Nah, mereka hidup, kalau di laut mereka hidup berburu ikan, kalau di darat ya berburu binatang-binatang hutan, dan bahkan mereka juga sudah mulai namanya bercocok tanam. Nah, alat-alat apa yang digunakan pada saat itu? Ini ada alat-alatnya, yaitu peninggalan kebudayaan dari bangsa Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanesoid. Kalau kita lihat ini adalah peninggalan yang dibawa oleh bangsa Proto-Melayu dari mana? Proto-Melayu itu berasal dari daerah Yunan atau daerah Cina Selatan, membawa yang namanya kapak lonjong dan kapak perimbas. Ada dua jalur masuknya, yaitu jalur timur dan jalur barat. Sebentar baru kita jelaskan. Nah, ini apa ini? Ini adalah nekara. Nekara itu terbuat dari besi yang digunakan oleh bangsa Dongson dan Hoa Binh di daerah Vietnam, kemudian dikembangkan di Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi. Nah, alat ini sebentar baru kita jelaskan. Nah, ini adalah apa? Kapak genggam yang digunakan oleh bangsa Melanesoid untuk memotong kayu dan lain-lain sebagainya. Nah, hidup mereka yang ada di Melanesoid itu adalah berburu binatang hutan. Nah, selanjutnya ini adalah materi-materinya. Apa yang Anda ketahui dari ras Proto-Melayu tadi? Coba, apakah kebudayaan-kebudayaan yang mereka bawa oleh Proto-Melayu? Kalau Proto-Melayu membawa kebudayaan apa? Kebudayaan apa ini? Nekara itu Deutero-Melayu. Oke, bisakah Anda menyebutkan satu asal usul bangsa Proto-Melayu? Saya Bapak. Oke. Bangsa Proto-Melayu ini mereka berasal dari provinsi Yunan di Cina Selatan. Kemudian mereka berimigrasi ke Indochina, Siam, hingga akhirnya masuk ke kepulauan Indonesia, Bapak. Oke, makasih banyak. Nah, kedatangan ras Proto-Melayu ke Nusantara kita bisa lihat di sini. Ini adalah dua rute jalur masuknya bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Oke, saya minta satu orang untuk maju ke depan, tunjukkan rute jalur masuknya bangsa Proto-Melayu. Siapa yang mau masuk, maju ke depan, tunjukkan yang namanya rute jalur masuknya bangsa Proto-Melayu. Silakan Nike kalau bisa, bangsa jalur masuknya bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu sendiri ini Yunan Cina. Mereka masuk ke sini dan menyebar ke Nusantara. Ada yang ke Kepulauan Sumatera lewat jalur sini, lewat jalur Filipina. Kemudian ada yang melewati samudra Asia itu. Nah, ini masuk ke Filipina terus ke daerah Sulawesi. Kalau yang dari barat masuk ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali hingga Nusa Tenggara, Pak. Oke, makasih banyak. Silakan duduk. Nah, ada yang mau menjelaskan soal Deutero-Melayu? Deutero-Melayu itu adalah garis hitam yang menghubungkan antara Sumatera, Jawa, dan juga Sulawesi. Nah, ini adalah kebudayaan-kebudayaan dari bangsa Proto-Melayu tadi.
Hah? Kebudayaan dari bangsa Proto-Melayu ialah kapak lonjong yang merupakan salah satu peninggalan dari kebudayaan Proto-Melayu yang umumnya berbentuk lonjong dengan pangkalan agak runcing dan lebar. Oke. Nah, Proto-Melayu selain kapak lonjong dan kapak persegi, ini adalah kapak persegi yang juga digunakan sebagai alat untuk menggali umbi-umbian dan memotong kayu. Saya lanjut ke poin berikutnya. Bangsa Proto-Melayu pada mulanya tersebar dari Madagaskar sampai daerah Pulau Paling Pasifik sampai masuk ke wilayah daerah sekitar Indonesia pada tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, kita lanjut kepada kedatangan Deutero-Melayu. Nah, Deutero-Melayu ini diperkirakan masuk ke kepulauan Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi. Bangsa ini sampai ke Indonesia setelah bangsa Proto-Melayu. Bangsa Indonesia termasuk keturunan bangsa Deutero-Melayu adalah suku bangsa apa tadi yang tergolong masuk suku bangsa Deutero-Melayu? Bugis, apa lagi? Jawa, Bali, Minahasa, Sunda, Madura, Aceh. Oke. Nah, selanjutnya kebudayaan yang dibawa adalah Nah, kalau kapak corong atau perunggu dapat dibagi menjadi dua bentuk berdasarkan bentuknya dan berdasarkan fungsinya. Kalau kapak corong, alat yang bekerja dalam alat upacara atau benda pusaka. Nah, kalau nekara itu benda yang digunakan dalam upacara sebagai mas kawin, bahkan digunakan untuk memanggil hujan. Nah, kedatangan bangsa Melanesoid. Kalau bangsa Melanesoid ini kan ciri-cirinya, bagaimana sih ciri-ciri Melanesoid itu? Ciri-cirinya pastilah berkulit hitam. Nah, kedatangan bangsa Melanesoid ini mendiami Indonesia. Ras ini kebanyakan ditemukan di daerah Indonesia bagian timur. Ciri khas memiliki kulit yang agak gelap. Di Indonesia sendiri, persebaran bangsa ini dibandingkan dengan lainnya diperkirakan terdapat 70% Melanesoid yang menempati wilayah Papua dan daerah-daerah lain. Nah, kebudayaan-kebudayaannya itu, ini kebudayaan-kebudayaannya bangsa Proto-Melayu, yaitu bangsa yang masih menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu yang belum dihaluskan, masih kasar. Itu digunakan adalah mereka hidup berburu di dalam hutan. Mereka tidak mengenal yang namanya tempat tinggal tetap. Nah, mereka tinggal di daerah gua-gua. Penyebab kedatangan mereka, baik Proto-Melayu, Melanesoid maupun Deutero-Melayu, itu akibat dari kekeringan dan juga menyebarnya penduduk-penduduk asing ke daerah tempat tinggal awal mereka, sehingga mereka itu bermigrasi ke daerah-daerah lain. Nah, bermigrasinya mereka ini setelah Saman Pleistosen atau Saman es mencair di kutub utara, baru mereka masuk ke wilayah Indonesia. Banyak yang menggunakan jalur laut dan juga apa? Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan kalian suatu pertanyaan mengenai pernahkah kalian mendengarkan atau mempelajari mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Pernah? Kalau pernah, tolong Anda sebutkan mengenai satu bentuk kehidupan bangsa Deutero-Melayu.
Bagaimana bentuk kehidupannya bangsa di Toro Melayu? Bagaimana sih kehidupan bangsa di Toro Melayu itu? Apakah mereka berpindah-pindah atau tidak? Berpindah-pindah atau tidak? Pindah-pindah Pak. Hah? Tidak, Pak. Siapa yang bilang tidak? Berpindah, Pak. Siapa yang bilang tidak dan siapa yang bilang berpindah-pindah? Ayo, angkat tangan. Saya tidak. Nah, kalau tidak, kenapa? Kenapa mereka bisa tidak berpindah-pindah? Apakah pada waktu itu mereka sudah mulai mengenal namanya bercocok tanam? Sudah. Apakah mereka pada saat itu masih hidup berburu atau tidak? Masih? Cuman sedikit. Nah, apa yang menyebabkan mereka tidak hidup lagi berpindah-pindah? Karena mereka sudah mulai mengolah tanaman. Oke, kebutuhan pokok. Selain itu mereka sudah mulai mendirikan tempat tinggal. Nah, sudah mulai membentuk yang namanya alat-alat dari mana? Dari batu dan dari tulang, Pak. Dari batu dan dari tulang itu adalah samanya Proto Melayu. Dari gerabah, Pak. Dari logam dan besi. Terbukti lewat alat-alat yang ditemukan seperti nekara tadi. Nah, oke. Oke, yang berikutnya adalah apa yang menyebabkan bangsa Proto Melayu dan Melanesoid serta Deutero Melayu ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Pengaruh budaya asing. Contohnya pengaruh budaya asing yang kayak bagaimana? Ada bangsa-bangsa asing, mereka itu bermigrasi ke wilayah lain. Oke. Berikutnya apalagi yang terjadi pada saat itu selain datangnya bangsa asing adalah apa? Kekeringan. Oke. Nah, selanjutnya oke, di sini saya akan membagikan, sudah ada link Google formulirnya yang saya bagikan sebelumnya. Iya, Pak. Silakan tolong dikerjakan Google formulirnya itu nah di Google Form. Yang ini sudah. Oke, Pak. Nah, silakan dikerjakan, diisi namanya. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ nah. Ada linknya di grup? Yang di grup yang ini bukan, Bapak? Ada link Google Form yang saya kirim? Tidak ada ya? Ini. Terima kasih banyak, Bapak. Oke. Sudah? Kalau sudah silahkan kalian balik ke kelompoknya kalian masing-masing dulu. 1, 2, dan 3. Nah, silahkan duduk secara berkelompok. Ayo, silahkan duduk secara berkelompok. Nah, ini kelompok 1, 2, 3. Nah, silakan duduk secara berkelompok. Balik saya ini kursi ke belakang.
Ini satukan mie dari atas. Nah? Oke, terserah kalian mau bentuk bagaimana. Sulaiman. Geser dikit. Oke. Kalau sudah selesai jadi kelompok toh? Sudah duduk secara berkelompok? Oke, kalau sudah duduk secara berkelompok, saya minta satu-satu orang dari setiap kelompok silakan pelajari dulu. Dan sebentar saya minta setiap perwakilan kelompok ada 2 orang yang mempresentasikan di depan. Nah, 2 orang saja yang mempresentasikan di depan. Oke, silakan dipelajari dulu. Saya kasih waktu berapa menit? Oke, silakan. Tidak apa-apa, pakai yang itu saja. Nah. Nyaman terima dulu. Oke. Ini saja yang kau baca nanti. Nah, mana perhenti? Ini saja yang. Nah, sama ini. Oke. Ini sama. Nilai nasihat ini kita cari. Pak, kenapa dia jadi ke situ? Ini sini aku baca. Oke, yang saya lingkari itu yang kalian pelajari, itu yang kalian presentasikan nanti. Yang presentasikan nanti. Nah, ya. Sudah? Ada yang sudah selesai? Setiap kelompok mempresentasikan satu ras Proto Melayu, kelompok 1, kelompok 2 Deutero Melayu, dan kelompok 3 adalah Melanesoid. Oke. Kelompok 3 menjelaskan tentang Melanesoid. Melanesoid itu berasal dari mana? Bagian timur mana? Oke, ada yang tidak dimengerti dari kelompoknya? Silakan. Presentasinya akan dibuka sesi tanya jawab atau tidak? Boleh tanya jawab satu kelompok satu orang saja. Pertanyaan. Nah, ya. Oke, setiap kelompok itu boleh tanya jawab, tapi hanya satu orang satu kelompok satu pertanyaan.
fokus. Kapan mereka datang? Kapan mereka datang? Nah, kalau kalian tidak mengerti, silakan perhatikan gambar ini. Sebutan kota Melayu adalah untuk menyebutkan orang-orang yang berimigrasi pada gelombang pertama di Nusantara. Diperkirakan orang-orang kota Melayu ini datang dari Cina bagian selatan. Ciri-ciri kota Melayu yaitu rambut yang lurus, kulit berwarna kuning kecoklat-coklatan, dan memiliki mata yang sipit. Penduduk asli dan ras kota Melayu itu selanjutnya mengambil dan mereka selanjutnya menjadi suku Batak, Sasak, Dayak, Nias, Toraja, Alas, dan Melayu. Yang kedua ada Negro Melayu. Negro Melayu adalah sebutan untuk orang-orang yang melakukan migrasi pada gelombang kedua. Diperkirakan kedatangan Negro Melayu ke Indonesia pada 1500 sebelum Masehi. Negro Melayu merupakan ras yang datang atau berasal dari Indonesia dan Timur Utara. Ciri-ciri Negro Melayu yaitu berkulit sawo matang agak kuning, tubuh yang tak terlalu tinggi, serta memiliki rambut yang lurus. Perpindahan yang mereka lakukan ke kepulauan Indonesia ini bisa dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan yang ada di Indonesia, yakni dengan berupa katak perselingkuhan. Peradaban ini bisa dengan mudah dijumpai di Bangka, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara Timur, bahkan di Filipina sekalipun. Bahkan, ras Negro Melayu ini pula memiliki peradaban pelayaran yang jauh lebih maju daripada pendahulunya. Karena dalam petualangan yang mereka lalui kepada seorang pelaut dengan dibantu oleh ketewasan yang mereka miliki terhadap ilmu perbintangan yang sudah dipelajari dan diterapkan. Kedatangan dari ras Negro Melayu yang ada di kepulauan Indonesia ini kiamat dan masih bertambah. Mereka selanjutnya berpindah untuk mencari tempat baru kehidupan sebagai tempat baru berpindah atau kebahagiaan kembali. Pada akhirnya, Negro Melayu dengan Negro Melayu saling bergaul satu sama lain, dan selanjutnya menjadi penduduk di kepulauan Indonesia. Keturunan Negro Melayu itu sendiri meliputi Pulau, Aceh, Jawa, Melayu, Betawi, Sunda Bugis, dan Manado. Dan yang ketiga adalah Melayu Suri. Ras yang Melayu juga ada di kepulauan Indonesia merupakan ras Melayu Suri. Mereka itu tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang mana terletak di sebelah timur Papua dan di benua Australia. Di kepulauan Indonesia, mereka sendiri juga berkumpul bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, yang awalnya ada Fiji. Mereka semua itu termasuk ke dalam ras ataupun Melayu Suri. Ciri-ciri Melayu Suri itu berbadan tingkat, kulit yang berwarna kehitam, rambut putih, hidung tebal, dan hidung yang mancung. Menurut dari ini, suku bangsa Melayu Suri sekitar Tolong dicatat di LKPD-nya, nah, hasil-hasil yang kalian dapatkan dari apa yang kalian pelajari hari ini. Nah, tulis di situ. Satu kelompok, satu orang. Nah, tulis apa yang kalian dapatkan hari ini. Tulis nama kelompok. Tulis hasil-hasil apa yang kalian dapatkan hari ini. Nah. Oke. Oke, dari video yang kalian pelajari ini sudah ada yang dipahami atau belum? Sudah. Bagaimana dengan tugas kelompoknya tadi? Yang untuk persentase sudah ada yang siap? Siap Pak.
Oke, saya panggil kelompok 1 nah. Kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1? Kami Pak. Oke, silakan kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kedatangan Ras Proto Melayu ke Nusantara. Mungkin kita harus bertanya ini agar kita lebih mengenal nenek moyang bangsa Indonesia kita. Nah, kali ini saya Terus mewakilkan kelompok 1 dan juga akan menjelaskan tentang kedatangan Ras Proto Melayu ke Nusantara serta ciri-ciri Ras Proto Melayu sendiri. Tanpa memakan waktu yang lama, kita harus membaca kedatangan Ras Proto Melayu ke Nusantara. Bangsa Proto Melayu adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang datang ke Nusantara pada sekitar abad 1500 sebelum Masehi. Bangsa ini masuk ke Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Apa sih yang dibilang jalur barat? Jalur barat itu melalui Malaysia dan Sumatera, kemudian jalur timur itu melalui Filipina dan juga Sulawesi. Bangsa Proto Melayu atau Melayu pula memiliki budaya yang lebih maju dibandingkan dengan ekonomi Nusantara saat itu. Adapun buktinya adalah banyaknya peralatan yang terbuat dari batu yang dihaluskan. Salah satunya adalah kapal persegi yang banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan juga Sulawesi Utara. Bangsa Proto Melayu sendiri pada awalnya tersebar di Madagaskar sampai pada pulau timur di Pulau Pasifik. Setelah itu mereka memasuki provinsi Yunan Cina dan bermigrasi ke Indochina, siang hingga akhirnya masuk ke Kepulauan Indonesia. Bangsa Proto Melayu datang ke Indonesia pada sekitar abad ke-1500 sebelum Masehi melalui 2 jalur persebaran, yakni jalur barat dan timur yang sudah saya tadi jelaskan. Kemudian ada pun rute perjalanan dari barat itu melalui Semenanjung Melayu, lalu masuk ke Sumatera dan menyebar ke seluruh Indonesia seperti Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Kemudian dari timur jalurnya melalui Filipina, kemudian masuk ke Sulawesi dan baru menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Setelah kita membahas tentang kedatangan Ras Proto Melayu ke Nusantara, sekarang saya akan membahas ciri-ciri Ras Proto Melayu sendiri. Ciri-ciri dari bangsa Proto Melayu ialah memiliki kulit berwarna kuning ketepatan dan berambut lurus, dan juga memiliki mata yang sipit. Suku yang tergolong suku bangsa Proto Melayu adalah suku Sasak, Toraja, Dayak, dan Nias. Mereka juga membawa kebudayaan Neolitiko yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, serta Sulawesi dan Kalimantan. Adapun peninggalannya berupa kapal persegi berbentuk persegi panjang atau trapesium dan terbagi menjadi 2, yaitu besar dan kecil. Kapal persegi besar biasanya disebut beliung yang diberikan kayu sehingga bentuknya persis seperti cangkul, sedangkan yang kecil dengan makan patah. Persebaran peninggalan bangsa Proto Melayu ini kebanyakan di Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Peninggalan bangsa Proto Melayu ada juga disebut dengan kapak bagu. Kapak ini menyerupai kapak persegi, tetapi ada bagian yang diikat pada tangkainya sehingga mirip botol persegi. Kapak bagu banyak ditemukan di daerah Sulawesi, terutama di Minahasa. Ada pula disebut kapak lonjong. Secara keseluruhan ada bentuk yang mana pada ujungnya yang wajib ditempatkan tangkai dan ujung yang bulat yang ditandakan. Penyebarannya di kepulauan Indonesia bagian timur seperti daerah Papua, Seram, dan Minahasa. Selain kapak, kebudayaan bangsa Proto Melayu berupa ikan atau periuk banyak ditemukan di Sumatera dan pantai selatan Jawa, antara Yogyakarta dan Pacitan. Tembikar ini dihiasi dengan gambar yang didapat dengan menekankan suatu benda tanah yang belum kering. Nah, ada salah satu fakta menarik tentang Proto Melayu yang masih hidup sampai sekarang, yaitu Ada beberapa keturunan dari bangsa Proto Melayu yang sampai sekarang masih ada. Ada 4 suku. Pertama adalah suku Dayak yang berasal dari Kalimantan.
Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan kedatangan khas Sumatera Melayu ke Nusantara. Dalam presentasi ini akan dibacakan oleh peserta. Kedatangan ras Deutero Melayu ke Nusantara. Deutero Melayu atau Melayu Muda adalah suku bangsa yang tiba di Kepulauan Indonesia pada sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Bangsa ini sampai di Indonesia setelah bangsa Proto Melayu yang datang ke Indonesia pada 1500 sebelum Masehi. Para ahli sepakat bahwa tidak ada dasar arkeologis yang menunjukkan perbedaan antara Proto Melayu dan Deutero Melayu. Bangsa Indonesia yang termasuk keturunan bangsa Deutero Melayu adalah suku Jawa dan Bugis, kemudian juga suku Aceh, Bali, Betawi, Siapa yang mau presentasi sebentar? Minahasa, Sunda, dan Madura. Bangsa Deutero Melayu adalah bangsa Austronesia yang datang dari Yunan, Cina Selatan. Kemudian masuk ke Indonesia pada sekitar 5000 sebelum Masehi. Dari Yunan, mereka menuju Indochina bagian utara dan masuk ke Indonesia menggunakan perahu berjadi melalui jalur darat. Adapun jalur yang dilalui adalah Vietnam, Semenanjung Melayu, terus ke Sumatera, Jawa, dan kemudian tersebar ke wilayah Indonesia yang lain. Setelah Deutero Melayu masuk ke Indonesia, mereka segera mengembangkan dirinya dan mendesak keturunan Proto Melayu yang telah lebih dulu menetap di Nusantara ke daerah pedalaman. Kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri dari ras Deutero Melayu. Ciri-ciri Deutero Melayu adalah rambut lurus berwarna hitam, bola mata berwarna coklat, mata sipit, kulit putih cenderung kuning dan sawo matang, tulang rahang lebih kecil dari Proto Melayu, dan tubuh yang cenderung lebih kecil. Bangsa Deutero Melayu yang sampai ke Indonesia membawa kebudayaan baru, yakni kebudayaan logam dari Gyeongsang atau Vietnam Utara. Hasil kebudayaan tersebut berupa perkakas dan juga senjata dari besi atau logam, seperti nekara, bejana, kapak corong, serta manik-manik. Setelah itu, Deutero Melayu juga mampu dalam hal bercocok tanam, berternak, sekaligus pelaut yang handal. Masyarakatnya juga sudah mengenal ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah sistem astronomi yang menjadikan mereka handal dalam berlayar dan terampil membuat perahu. Dalam hal kepercayaan, animisme dan dinamisme merupakan sistem kepercayaan yang mereka anut. Oleh karena itu, kebudayaan bangsa Deutero Melayu dikatakan lebih maju dari bangsa Proto Melayu. Peninggalan bangsa Deutero Melayu berupa kapak corong, cendrasa nekara, pokok bejana, perunggu menhir, dolmen kubur, batu, sapo, hapus, dan punden berunda. Sekian hasil presentasi dari kami dan kurangnya memperkenalkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 3.
Pada zaman tersebut, suhu turun ke titik terdingin hingga membuat perairan laut tertutup. Ras ini bermigrasi dari Asia ke Oceania, tepatnya ke wilayah Papua dan benua Australia, yang saat itu menjadi satu daratan. Ciri-ciri ras Melanosoid. Ciri-ciri ras Melanosoid biasanya sebagai berikut: kulitnya berwarna gelap, rambutnya keriting dan gelap, bibirnya relatif tebal, postur tubuhnya tegap, hidung lebar, tingginya sekitar 160 cm hingga 170 cm. Selain itu, dalam hal budaya, bangsa Melanosoid sering menggunakan kapal tunggang dan kapal prioritas dalam kegiatan sehari-harinya. Penggunaannya adalah sebagai alat untuk memotong dan berburu. Bangsa Melanosoid memiliki beberapa peninggalan budaya, seperti contohnya dalam hal mata pencaharian. Selain itu, ada pula peralatan sehari-hari yang menjadi peninggalan ras Melanosoid, yaitu kapal tunggang, kapal prioritas, kapal kereta, dan alat servis yang berasal dari batu maupun tulang. Oke, itu saja dari presentasi. Assalamualaikum. Oke, dari hasil persentase kalian masing-masing, terima kasih banyak. Kiranya apa yang kalian presentasikan tadi dapat kalian pahami, dapat kalian pelajari dengan baik untuk mengenal dan mempelajari lebih dalam mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Meskipun dalam perjalanannya ada perbedaan antara ciri-ciri, ras, kebudayaan maupun sebagainya, tetapi dalam peradaban selanjutnya beberapa ketiga ras ini kemudian menyatu menjadi satu suku bangsa yang sekarang dikenal dengan Indonesia. Dari berbagai segi budaya, kultur maupun warna kulit serta yang lainnya, kita adalah satu bangsa, satu bahasa dan satu bentuk kebudayaan yang sama. Oke? Jadi meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Memiliki satu tujuan untuk membangun pondasi bangsa Indonesia yang lebih baik. Oke. Nah, melalui hal ini silahkan kalian kerjakan. Ada link kuisis yang saya kirim? Belum. Oke, kalau belum, saya akan kirim link kuisisnya. Silakan kalian juga kerjakan itu. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu dalam beberapa menit. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu selama 4 menit. Nah, silakan dikerjakan. Itu dulu tadi, selesaikan Google Form.
Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada nih Pak. Tidak ada. Ada tidak pertanyaan sampai sini atau ada pertanyaan-pertanyaan yang dari linguisis yang tidak dipahami atau tidak dimengerti? Silakan. Tadi asesmen formatifnya baru satu orang yang sudah selesai, nah? Iya, Pak. Yang Google Form, yang ini tugas tugas pilihan gandanya silakan dikerjakan di linguisis tadi yang saya kirim. Sudah ada yang selesai? Yang link Google Formnya tadi tolong dikerjakan juga, nah. Iya, Pak. Nah, ini siapa sudah selesai satu ini? Siapa yang sudah selesai ini? Ada satu orang di sini yang selesai. Sebentar lagi saya akan minta kesimpulanmu, tolong dituliskan juga kesimpulannya, nah. Tolong dibuat dituliskan juga kesimpulan. Tolong dituliskan juga kesimpulannya, nah. Silakan tuliskan kesimpulan apa yang kalian dapatkan. Silakan dituliskan kesimpulan apa yang kalian dapatkan. Ini baru satu orang yang selesai. Silakan tolong dikerjakan ini, nah.
Silakan tolong tuliskan kesimpulan apa yang kalian dapatkan. Bapak, untuk kan tadi saya sempat membahas kalau Proto Melayu itu hidup di zaman Neolitikum. Kalau Deuteron Melayu, Pak? Hidup di zaman logam. Logam. Terima kasih banyak, Bapak. Oke. Silakan dikerjakan. Apa? Setengah 4. Tidur sekarang masih lama Pi. Coba aku 90 menit. Ini jawabannya ini. Iya. Emang namanya juga ada TV. Pengen diketahui. Deuteron Melayu dan Ada yang mau ditanyakan sampai di sini terkait dengan materi yang ada di depan ini? Nah, untuk lebih memberikan kalian pemahaman secara lebih dalam, silakan kalian mungkin dapat mempelajari buku ini mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di sini juga dijelaskan bagaimana nenek moyang kedatangan mereka ke Indonesia juga merupakan salah satu penyebaran rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, seperti apa rempah-rempah yang ada di Indonesia? Cengkeh, pala, apa lagi? Ikan salah. kopi, Pak, biji kopi. Oke, apa lagi? Nah, ini mengenai apa ini? Ini jalur, Pak, jalur persebaran Nenek moyang bangsa Indonesia. Indonesia. Yang ini persebarannya apa? Kalau yang warna ini? Deuteron Melayu. Oke. Yang kosong, sorry. Yang kosong. Sudah, Bapak. Nah, kalau ini apa nih?
Ini adalah suku bangsa Melanesia. Melanesia yang rumputnya sama dengan bangsa-bangsa Melanesoid. Nah, kalau ini adalah bangsa Proto Melayu. Nah, ini adalah suku bangsa Deutero-Melayu. Perkembangan kehidupan masyarakat pada saat itu, ini masyarakat Deutero-Melayu, Proto-Melayu, dan Melanesoid itu digolongkan ke dalam masyarakat pra-aksara. Pra-aksara itu adalah di mana masyarakat belum mengenal yang namanya tulisan. Tapi mereka sudah mulai mengembangkan kebudayaan-kebudayaan seperti lukisan di dinding-dinding gua, seperti pada masa Pleistosen akhir, masanya Melanesoid, itu mereka sudah mulai mengenal namanya melukis. Hewan-hewan buruan yang mereka kemudian gambarkan pada masa itu. Nah, ini adalah alat-alat yang seperti kalian jelaskan tadi. Oke. Kemudian ini adalah alat-alat yang digunakan pada zaman bercocok tanam oleh bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu itu dikenal dengan suatu bangsa juga semi-nomaden atau berpindah-pindah. Tapi mereka sudah mulai mengolah yang namanya lahan, pertanian dan perkebunan dengan menggunakan alat-alat ini serta menanam umbian. Nah, kalau yang ini adalah samannya Deutero-Melayu. Apa ini? Kedua gambar yang ada di sini apa? Nekara. Bukan. Masa? Moko, Pak. Ini nekara yang hampir sama dengan bentuknya moko. Toh, moko itu yang berbentuk siapa yang sudah pernah lihat jimbe di sini? Oke. Nah, kalau ini apa ini? Bejana perunggu. Ini digunakan pada zaman perundagian. Dalam masyarakat mereka dapat membuat barang-barang yang terbuat dari logam. Nah, selain itu, tiga bangsa ini sudah mulai mengenal namanya kebudayaan masa pra-aksara, mulai mengenal namanya apa? Penemuan teknologi sederhana, sistem kepercayaan, nilai-nilai masyarakat pra-aksara. Nah, sistem kepercayaan menariknya pada masa itu sudah mulai dikenal namanya sistem jenis kepercayaan animisme, dinamisme, dan kepercayaan kepada benda-benda lain. Selain itu, teknologinya ada apa di situ? Teknologinya apa? Bagaimana mereka menggunakan api? Ada peralatan batu dan tulang. Kemudian ada teknik pembuatan alat-alat dari batu. Nah, di sini ada juga pembuatan tempat tinggal dan pengelolaan logam. Ada jenis kepercayaan, ada juga kreativitas menjaga lingkungan alam dan apa lagi? Hubungan sosial yang harmonis. Oke, baik. Nah, ini adalah mereka mulai mengenal namanya api. Kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran anak-anak ketika melihat ini? Apa ini? Bagaimana mereka bisa menyalakan api pada masa itu? Kayu, Pak. Kayu. Kira-kira bagaimana kan itu kayu supaya bisa menyala api? Awalnya digesek-gesek, Pak. Terus mereka melihat percikan api, akhirnya mereka terus gesek-gesek sampai akhirnya keluar api. Oke. Nah, ini adalah contoh bentuk tempat tinggal mereka yang pada waktu itu tinggal di alam. Yang sekarang kalau kita mau pergi mendaki membawa namanya tenda. Nah, kalau di zaman dulu itu tidak menggunakan tenda. Kayu yang kemudian mereka buat dan menyusun menyerupai atap, dan kemudian diambillah rumput atau apa? Daun-daunan ditutupi. Oke. Nah, kalau ini apa ini? Ini adalah peralatan dari batu dan tulang. Kalau tulang itu kebanyakan didapat dari hasil-hasil buruan.
Oke, seperti gajah, babi, rusa, dan lain-lain sebagainya, diambillah tulang-tulangnya dan digunakan sebagai alat untuk berburu. Kebanyakan itu tulang-tulangnya rusa dan juga gajah. Nah, tulang-tulang itu kemudian dibuatlah seperti yang ada di yang mana tulang, yang mana batu? Ini tuh tulang, dan inilah batu. Kebudayaan ini identik dengan kebudayaan Ngandong atau kebanyakan ditemukan di daerah Pacitan. Identik dengan peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk dan duri ikan atau tulang-tulang ikan yang besar. Itu kemudian dibikin menjadi alat buruan. Kebudayaan Ngandong dibuat menjadi kebudayaan identik dengan kebudayaan tulang. Nah, kalau saman batu, yang batu ini saya tidak usah jelaskan, yang ini. Iya, Pak. Nah, sudah selesai tadi. Nah, ini adalah teknik pembuatan alat-alat dari batu. Nah, batu itu sebenarnya tidak diambil begitu saja. Tidak diambil begitu saja kayak orang-orang anak-anak mau lempar-lempari sekolahnya orang, mau lempar-lempari mangganya orang, tidak diambil begitu saja. Tetapi saking pintarnya manusia purba pada zaman itu, mereka menggunakan alat-alat dari batu dan ada teknik pembuatan batunya, yaitu teknik pemangkasan yang dilakukan dengan cara memangkas. Kemudian ada Teknik lepolois. Apa itu teknik lepolois? Siapa yang mau menjelaskan di sini teknik lepolois? Teknik lepolois adalah teknik pembuatan alat seperti batu yang menghasilkan dataran pukul. Dataran pukul itu contohnya seperti ini. Nah, lepolois ditemukan pada peninggalan alat-alat serpi dari kebudayaan Pacitan. Berarti kebudayaan masuk ke dalam kebudayaannya bangsa Mesozoikum atau zamannya Proto Melayu. Teknik upam adalah teknik mengasah batu untuk mendapatkan alat-alat berbentuk halus. Alat-alat yang digunakan untuk mengasah biasanya berasal dari jenis batuan andesit. Batuan andesit itu seperti batuan yang ada di leang-leang. Itu batu-batu gunung yang kemudian diambil dan digunakan untuk diolah menjadi batu, alat-alat untuk berburu dan mengumpulkan makanan pada masa itu. Nah, selanjutnya ini adalah apa? Tempat tinggal masyarakat masyarakat ras Melanesoid. Nah, ada di mana masyarakat pada saat itu ini identik dengan Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens. Mereka kemudian tinggal di daerah hutan dan pinggiran-pinggiran sungai. Nah, di sini banyak ditemukan Kojukumodiger. Kojukumodiger itu berasal dari bahasa Denmark yang disebut dengan sampah dapur berupa kulit kerang, seperti yang ditemukan di leang-leang. Nah, selanjutnya ini adalah Abyssosroch. Abyssosroch adalah di daerah tempat tinggal mereka di dalam gua. Nah, ini adalah teknik pembuatan logam. Nah, ada dua teknik pembuatan logam pada masa Deuteromelayu, yaitu apa? Kemudian apa lagi? Bivalvi. Nah, bivalvi itu ada yang mau menyebutkan bivalvi itu apa? teknik setampung karena menggunakan dua keping cetakan yang terbuat dari batu. Oke, ada lagi yang lain? Yang pertama tadi adalah disebut teknik cetak lilin. Mengapa disebut dengan cetak lilin? Karena metode yang digunakan adalah dibuat dari tanah liat yang akan dicetak dilapisi lilin. Oke, hasil cetakannya itu bisa berupa seperti ini. Oke? Apakah tidak ada lagi kebudayaan setelah ini?
Masih ada. Apa itu? Nah, ini kebudayaan-kebudayaannya. Ini adalah penguburan primer dan penguburan langsung. Kalau penguburan primer, dalam sistem penguburan ini menyatakan hanya dikubur sekali dalam tanah atau dalam sebuah wadah. Penguburan sekunder atau penguburan tidak langsung itu berarti dikuburkan di mana? Penguburan tidak langsung ditanam atau tidak itu orang? Dalam sistem ini masyarakat dikubur langsung dalam tanah tanpa upacara penguburan. Setelah masyarakat menjadi kerangka, kuburnya digali, kerangka diambil untuk dibersihkan kembali. Kita lanjut kepada benda-benda pemujaan. Nah, benda-benda pemujaan adalah seperti ini. Apa itu benda-benda pemujaan? Mulai muncul pada zaman megalitikum atau zaman batu besar, samanya proto Melayu. Oke, selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya apa? Ini adalah peninggalan kreativitas dari masyarakat nenek moyang bangsa Indonesia. Setelah tadi kita mempelajari Proto Melayu, Deutero Melayu, dan Melanesoid, apa sih kesimpulan kalian semua? Saya mau mulai dari kelompok 1, silakan. Coba kelompok 1. Iya Pak. Kesimpulannya apa? Adalah bangsa Proto Melayu adalah bangsa pertama yang memasuki Nusantara, Bapak. Kemudian Proto Melayu adalah penduduk awal dari Nusantara. Dia membawa kebudayaan Neolitikum. Kemudian mereka datang dari Yunan, Cina Selatan. Ada 2 jalur persebaran mereka, jalur timur dan barat. Jalur timur itu meliputi Filipina dan kemudian masuk ke Sulawesi. Sedangkan jalur barat melalui Semenanjung Melayu, lalu ke Sumatera, menyebar ke Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Oke, sudah? Makasih banyak untuk kesimpulannya. Kelompok 2, silakan. Baik, kesimpulan yang kelompok kami dapat yaitu dari 3 ras yang masuk ke Nusantara, semuanya memiliki fisik yang berbeda dengan keunikan dari masing-masing ras. Kelompok manusia sejarah yang memiliki peran penting tentang masuknya atau persebaran nenek moyang di Indonesia dengan ras Proto Melayu yang pertama tiba di Nusantara, kemudian Deutero Melayu dan ras Melanosoid. Ras Melanosoid adalah ras asli yang berada di Papua. Dari 3 kelompok ini menunjukkan proses migrasi dan asimilasi yang kompleks tentang persebaran bangsa Indonesia. Oke, silakan kelompok 3. Ras Melanosoid adalah ras yang banyak ditemukan di Indonesia bagian timur, tepatnya Papua. Ciri-cirinya kulit berwarna gelap, rambut keriting, relatif tebal, postur tubuh tegap, serta kontribusi penting terhadap identitas dan keanekaragaman bangsa Indonesia. Oke, terima kasih untuk setiap pertanyaan, untuk setiap kesimpulan yang kalian berikan, untuk setiap refleksi yang kalian sudah pelajari. Kiranya apapun peninggalan-peninggalan kebudayaannya ini tetap bisa dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia. Oke, untuk selanjutnya
Setelah kita mempelajari mengenai panjang lebar tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, kebudayaan bangsa Indonesia, sampai pada kita mempelajari tentang bagaimana teknologi-teknologi yang mereka ciptakan di zaman pra-aksara, dan bagaimana teknologi-teknologi tersebut dapat terus ada sampai sekarang meskipun sebagiannya sudah mulai punah. Nah, kita hari ini akan menyanyikan satu bentuk peninggalan kebudayaan masyarakat Indonesia yang terbungkus lewat lagu. Nah, lagunya tentang apa? Ada yang tahu tidak lagunya tentang apa? Apa itu Pak? Lagunya yaitu tentang dari mana itu Yamko Ramke Yamko? Dari Papua. Dari Papua. Mau tidak nyanyi sambil joget? Joget-joget. Mau tidak nyanyi sambil joget? Sambil Jamidi. Oke, kita berdiri. Oke. Silakan, satu, siap. Oke, silakan. Oke, silakan. Yang semangat lah nyanyikan ini lagu. Oke, silakan duduk. Saya minta tolong diam satu orang untuk memimpin kita di dalam Oke, silakan satu orang menutup di dalam doa. Oke, silakan. Maju ke depan sini. Maju ke depan, Tio. Maju ke depan sini, Tio.
Tadi kami sudah memulai pembelajaran dengan baik. Selanjutnya kini kami akan menutup pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih. Silakan. Dengan apa, Pak? Silakan ya. Baik, karena tadi kita sudah memulai pelajaran panjang itu, kita akhiri dengan doa. Sudah dimulai. Oke, silakan dulu. Oke, saya minta tolong setelah ini jangan dulu ada yang pulang. Nah, tetap semangat dalam proses belajar, mengajar untuk kedepannya. Nah, tetap fokus, jangan ada yang membuat hal-hal yang tidak baik di luar sana, karena akan berdampak kepada kalian masing-masing. Oke, tetap semangat, tolong jaga dan hormati guru-gurumu. Nah, jangan ada yang berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Kasihan orang tuamu di rumah. Oke, jangan dulu ada yang bubar. Nah, jangan dulu ada yang bubar, minta tolong. Iya, Pak.